Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Baik, di sini dengan saya Rizka Andriani, NIM 212101020028, kelas PBA B4. Baik, untuk teman-teman semuanya, siapa di sini yang sedang membangun habit baru? Sebenarnya apa sih itu habit? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu habit dan hal-hal yang berkaitan dengan habit. Habit adalah rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan berulang kali secara teratur. Biasanya, orang yang sudah menjalankan habit akan merasa ada yang kurang jika tidak melakukan kebiasaan tersebut. Hal ini dikarenakan kebiasaan tersebut sudah tertanam dalam diri seseorang. Jadi, badan dan pikiran mereka itu sudah secara otomatis melakukan habit ini. Jadi, definisi di atas sudah jelas bahwasanya habit itu adalah sebuah kebiasaan. Contohnya, membiasakan membaca, atau membiasakan ikut seminar, atau juga membiasakan untuk olahraga. Perlu diketahui juga ada dua jenis habit, yakni yang pertama yaitu kebiasaan yang sifatnya baik atau good habit, yang mana kebiasaan baik bisa memberikan kepuasan dalam menjalankan hidup dan bahkan kesuksesan. Adapun yang kedua yaitu kebiasaan yang bersifat buruk atau bad habit, yang mana sebaliknya kebiasaan buruk dapat memberikan masalah kesehatan hingga rasa bersalah dan kecewa. Lantas, bagaimana proses terbentuknya kebiasaan dalam otak? Munculnya habit dikarenakan otak terus-menerus mencari cara untuk menghemat usaha. Naluri untuk menghemat usaha ini memberikan keuntungan besar. Otak bekerja secara efisien, sehingga memungkinkan untuk berhenti memikirkan perilaku dasar, seperti berjalan dan memilih makanan. Dari sini, otak akan mencoba menjadikan nyaris setiap rutinitas menjadi suatu kebiasaan atau habit. Habit akan memungkinkan benak lebih sering bersantai. Hal inilah yang membuat Anda bisa menyimpan energi, misalnya untuk mengerjakan tugas yang mendesak di tempat kerja. Ada 3 tahapan pembentukan kebiasaan dalam otak, yaitu ada tanda pemicu yang memberitahu otak untuk memasuki mode otomatis dan kebiasaan mana yang harus digunakan. Dan selanjutnya yaitu ada rutinitas yang bisa jadi fisik, mental, ataupun emosional. Dan selanjutnya yaitu ada ganjaran yang membantu otak mengetahui apakah lingkaran ini patut diingat untuk masa depan atau tidak. Jadi, lama-kelamaan tanda rutinitas dan ganjaran akan bekerja secara otomatis. Tanda dan ganjaran akan saling terikat hingga memunculkan rasa antisipasi dan keinginan memperoleh sesuatu yang sangat kuat. Pada akhirnya, habit pun terlahir. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana tips membentuk kebiasaan baik. Baik, untuk pertama yaitu mengerjakan satu kebiasaan baik setiap hari. Ketika memulai membentuk good habit dalam bekerja, pasti sudah ada satu kebiasaan yang sudah siap untuk Anda lakukan perharinya. Ambil contoh seperti kebiasaan membaca buku sebelum berangkat ke kantor. Ketika Anda kecil, membaca buku sulit untuk dilakukan, entah karena belum bisa mengeja atau adanya ketidaksukaan pada buku itu sendiri. Namun, karena merasa itu adalah kewajiban, Anda secara tidak sadar membentuk habit tersebut, mulai dari membaca buku bergambar, hingga buku yang semua isinya adalah teks. Perlahan kebiasaan kecil itu membentuk kebiasaan yang bermanfaat pada masa depan Anda. Namun,
Karena merasa itu adalah kewajiban, Anda secara tidak sadar membentuk kebiasaan itu. Perlahan, kebiasaan kecil itu membentuk habit yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan Anda. Baik, untuk selanjutnya yaitu memfokuskan diri pada satu kebiasaan. Menetapkan kebiasaan baik per hari memang memberi dampak baik. Namun jika Anda masih merasa sulit, coba fokus pada satu kebiasaan dalam satu rentang waktu. Misalnya, jika Anda sulit membaca buku dan juga belajar bahasa seperti bahasa Jepang, Spanyol, ataupun bahasa lainnya, coba memulainya dengan satu hal dulu, kayak membaca buku atau belajar bahasa Spanyol saja terlebih dahulu. Jadi, kebiasaan baik memang bukan sesuatu yang bisa cepat menempel pada diri kita. Kebiasaan harus menyatu dulu sebelum benar-benar bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Setiap orang butuh waktu untuk mengintegrasikan kebiasaan baik yang ia lakukan ke dalam dirinya. Setelah satu kebiasaan baik telah terintegrasi dengan tubuh, maka kebiasaan yang lain bisa mulai dilakukan. Saat seseorang mulai sadar bahwa habit memberikan manfaat yang besar secara tidak sadar, ia akan melanjutkannya dengan mencapai kebiasaan baik lainnya. Untuk tips yang ketiga yaitu buat tujuan dari setiap kebiasaan. Seorang pelatih mental dari Amerika Serikat mengatakan bahwa setiap kebiasaan buruk bisa diubah karena memiliki dampak, sementara kebiasaan baik dipertahankan karena kenapa? Karena dia itu berguna. Jika demikian, coba buat tujuan positif dari setiap kebiasaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan baik karena mereka membuat tujuan. Mereka itu selalu mencoba untuk menetapkan target sebelum memutuskan melakukan hal tersebut. Bagi mereka, target yang diberikan harus rasional dan memiliki manfaat positif. Target yang rasional membuat Anda bisa melakukan kebiasaan baik dengan mudah. Pada implementasinya, menerapkan target tidaklah sulit. Untuk tips selanjutnya yaitu tips yang keempat, simpan barang yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan di dekat Anda. Jadi, setelah bisa menetapkan kebiasaan baik yang akan dilakukan, ada hal selanjutnya yang harus Anda lakukan. Simpanlah alat yang dibutuhkan untuk menjalankan kebiasaan baik tersebut. Jangan sampai ketika Anda ingin mulai membaca buku yang ingin Anda baca tak ada di rumah. Hal itu dilakukan orang sukses yang menghabiskan banyak waktu dengan membaca buku. Sadar bahwa mereka punya kebiasaan membaca, mereka lantas menyimpan buku di rak dekat kasurnya supaya bisa membaca setiap waktu. Dengan menyimpan alat-alat yang sekiranya akan mendukung Anda melakukan kebiasaan baik, maka kebiasaan baik itu Anda lakukan secara berkelanjutan. Cara ini juga bisa jadi pengingat saat Anda lupa melakukan kebiasaan baik tersebut. Baik, itu penjelasan saya mengenai apa itu habit dan tips-tips yang bisa membentuk kebiasaan baik. Setelah mencobanya, jangan kaget ya jika produktivitas kerja Anda akan meningkat seiring waktu. Semoga bermanfaat dan bisa mengubah kebiasaan Anda menjadi lebih baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.